Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Wahyu Dwi Wardani dengan NPM 228 dari kelas 4D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Berikut adalah materi tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yaitu ada teori perkembangan anak menurut Jean Piaget. Teori ini tuh menyatakan bahwa belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui tahapan perkembangan seperti sensori motor, praoperasional, konkret, dan operasional formal. Anak-anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan mengalami ketidakseimbangan ketika menghadapi hal baru yang diatasi dengan asimilasi atau akomodasi. Contohnya itu, dalam pembelajaran matematika, siswa SD yang berada pada tahap operasional konkret dapat menggunakan media pembelajaran interaktif yang memungkinkan mereka itu memanipulasi objek virtual untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua yaitu ada teori discovery learning menurut Jerome Bruner. Teori ini tuh menekankan bahwa anak-anak lebih memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan sendiri melalui eksplorasi dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan untuk penemuan diri. Contohnya itu, dalam pembelajaran IPA, siswa SMP dapat diberikan akses ke simulasi virtual laboratorium untuk melakukan percobaan dan penemuan sendiri konsep-konsep ilmiah, seperti hukum Archimedes. Yang ketiga yaitu ada teori multiple intelligence menurut Howard Gardner. Teori ini tuh menyatakan bahwa setiap individu itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda seperti linguistik, musikal, logis matematis, spasial, kinestetik, atau intrapersonal dan naturalis. Nah, pembelajaran ini tuh harus mengakomodasi perbedaan ini dengan menyediakan berbagai cara untuk belajar dan menunjukkan kompetensi. Contohnya itu, dalam pembelajaran bahasa, siswa dengan kecerdasan linguistik dapat menulis esai atau membuat puisi, sementara siswa dengan kecerdasan musikal dapat membuat lagu atau presentasi multimedia yang menggabungkan musik dan teks. Selanjutnya yang keempat yaitu ada teori behaviorisme menurut B.F. Skinner. Teori ini tuh menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi melalui penguatan dalam tanda kutip positif atau negatif dan hukuman. Media pembelajaran berbasis ICT dapat memberikan penguatan yang konsisten dan individual kepada siswa. Contohnya itu dalam pembelajaran keterampilan mengetik. Siswa ini tuh dapat menggunakan aplikasi yang memberikan umpan balik langsung dan penghargaan seperti poin atau lencana setiap kali mereka itu berhasil menyelesaikan tugas dengan benar. Selanjutnya yang kelima itu ada teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Shiffrin. Teori ini tuh memandang belajar sebagai proses memasukkan informasi ke dalam memori seperti sensori, jangka pendek, dan jangka panjang. Media pembelajaran berbasis ICT ini tuh dapat membantu menarik perhatian siswa, memberikan latihan yang cukup, dan memfasilitasi pengkodean dan pengambilan informasi. Contohnya itu dalam pembelajaran sejarah, si siswa ini tuh dapat menggunakan aplikasi atau flash digital untuk menghafal tanggal-tanggal penting atau menonton animasi yang menggambarkan peristiwa-peristiwa bersejarah. Yang keenam yaitu ada teori perilaku kognitif menurut Robert Gagne. Teori ini tuh menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui 9 peristiwa pembelajaran yang disesuaikan dengan jenis keterampilan yang dipelajari. Nah, media pembelajaran berbasis ICT ini dapat memberikan urutan kegiatan yang konsisten dan umpan balik yang cepat tentang kemajuan siswa. Contohnya itu dalam pembelajaran pemrograman komputer, si siswa ini tuh dapat menggunakan platform e-learning yang menyediakan modul-modul pembelajaran terstruktur, latihan interaktif, dan penilaian otomatis untuk setiap tahap pembelajaran. Yang ketujuh yaitu ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis menurut Gagne dan Briggs. Teori ini tuh menekankan pentingnya desain sistem pembelajaran yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berbasis ICT ini tuh dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem pembelajaran yang adaptif dan personal. Contohnya itu dalam pembelajaran matematika. Siswa ini tuh dapat menggunakan platform pembelajaran adaptif yang menyesuaikan tingkat kesulitan.
menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan siswa, dan memberikan umpan balik yang dipersonalisasi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada teori aktivisme sosial menurut John Dewey. Teori ini tuh menyatakan bahwa belajar adalah pengalaman sosial yang terjadi melalui interaksi dan kolaborasi dengan orang lain. Media pembelajaran berbasis ICT ini dapat memfasilitasi kolaborasi dan koneksi dengan dunia nyata. Contohnya itu dalam pembelajaran kewarganegaraan, siswa dapat menggunakan forum diskusi online atau media sosial untuk membahas isu-isu sosial dan berkolaborasi dalam proyek-proyek pelayanan masyarakat. Yang ke-9 yaitu ada teori kognitif sosial menurut Albert Bandura. Teori ini tuh menekankan pentingnya pengamatan dan peniruan dalam pembelajaran. Jadi media pembelajaran berbasis ICT ini tuh dapat menampilkan model-model yang efektif dan meningkatkan efikasi diri siswa. Contohnya itu dalam pembelajaran keterampilan berbicara di depan umum, siswa ini tuh dapat menonton video presentasi yang baik dan merekam diri mereka sendiri untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan mereka. Dan yang ke-10 yaitu ada teori scaffolding menurut Lev Vygotsky. Teori ini mengatakan bahwa pembelajaran terjadi dalam zona perkembangan proksimal atau ZPD dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Jadi media pembelajaran berbasis ICT dapat memberikan scaffolding atau dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Contohnya itu dalam pembelajaran bahasa asing, siswa dapat menggunakan aplikasi yang memberikan petunjuk. Contoh dan umpan balik yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka. Sekian materi tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT yang saya sampaikan dan yang sudah saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.